Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya cintai, saya muliakan segenap asatidz dan pengurus Yayasan Al-Maghfirah BP Jam Sostek, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini menambah ketakwaan, keimanan, dan menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai berkumpul bersama beliau, keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, para aulia dan juga para ulamanya. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Minggu kelima kita akan membahas tentang ciri orang-orang yang ekstrim di dalam beragama ya. Pertama harus kita garis bawahi terlebih dahulu, selalu saya tekankan kita harus membedakan mana yang namanya akidah dan mana yang dinamakan dengan muamalah. Jelas ya? Kalau dalam ranah akidah hitam putih, jelas. Namun dalam ranah muamalah hitam putih tersebut tidak boleh menjadikan kita orang-orang yang antipati. Contoh, kita ketemu sesama muslim yang mungkin punya pandangan berbeda di dalam bahkan hampir dikatakan pokok akidah dengan kita. Mereka cenderung membid'ahkan kita. Mereka cenderung antipati dengan kita. Jangan sampai kita membalas dengan hal yang serupa. Ini akhlak, ya, akhlak. Maka tetap ucapkan salam. Karena prinsipnya begini. Kata Nabi, man istaqbala qiblatana. Kalau ada orang sholat menghadap kiblat. Wa sholat sholatana. Sholatnya juga sholat kita. Wa akala dhabihatana. Memakan sembelihan kita. Fadzakal muslimu ladzi fi dhimmatillah wa rasulih. Maka orang itu adalah orang Islam yang berada di dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Guru kita, guru saya, Profesor Dr. Syekh Yusri Rushdi Jabal Hasan itu mengunjungi makamnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Padahal keduanya sangat bertentangan dengan akidah Asy'ari, akidah mayoritas umat Islam di dalam ya bisa dikatakan pokok-pokok akidah. Kalau Asy'ari menafikan jihah ataupun arah, mereka menetapkan arah. Kalau kita Asy'ariyah menafikan tempat, mereka menetapkan tempat. Kalau kita menafikan kaifiyah, bahwa Allah itu punya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, punya volume, punya warna, mereka menetapkannya. Tapi guru kami ziarah ke Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ziarah ke Ibnu Taimiyah. Bahkan dibacakan Al-Fatihah untuk mereka. Maknanya, jangan sampai hal-hal yang memang kita tidak bisa rubah karena kita tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun kecuali Allah, menjadikan kita itu tidak bisa tersenyum ketemu orang-orang itu. Meskipun mereka itu merengut ketemu kita. Ya. Jadi tetap kita harus mengikuti akhlak dan etika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini hanya tanda-tandanya saja yang kita bahas ya. Tapi jangan antipati. Jangan sampai kita nggak bisa sholat satu masjid gara-gara ada orang yang nggak kunut. Jangan sampai kita nggak bisa nyaman sholat satu masjid gara-gara ada orang yang tidak mau berzikir berjamaah dengan kita. Kadang-kadang di Al-Maghfirah begitu. Mereka ngambil soft paling depan terus mundur, teratur gitu ya. Nggak salah juga, habisan ente pada kemana gitu kan. Malu-malu sih duduk di depannya gitu kan. Biar rapi kan enak gitu kan. Yang di depan doa gitu. Kadang-kadang Ustaz Nu'man doa begitu melek isi jin semua itu soft pertama itu kan. Pada kemana itu ya. Nggak dibicanda aja ya. Ya, seriusnya dikit. Ada seriusnya gitu. Cuma bercanda aja ya. Saya nggak mungkin bacakan semua teksnya ya. Jadi saya langsung terjemahkan saja. Dari pemahaman yang paling jelek yang melingkupi dari pemikiran orang-orang itu adalah memperluas pemahaman bid'ah sampai ke titik di mana mereka menganggap bahwa cara bermuamalah kita, bersuluk kita di dalam urusan adat istiadat, kebiasaan ini sebagai bagian daripada agama. Jadi kita mengada-ngada sesuatu yang menurut mereka itu nggak diajari Nabi dan pasti sesat. Sementara yang sesat itu pasti di neraka.
Jadi secara nggak langsung, meskipun mereka itu tidak membid'ahkan kita secara langsung, tapi bila wazim, dengan statement yang pasti mengikuti pekerjaan kita di dalam bayangan dan benak mereka. Gitu. Karena kebanyakan di antara mereka, terutama yang baru ngaji, itu sangat tekstual. Mereka mengambil juga, kadang-kadang ustadz-ustadznya pasti mengambil dari usul fikih, maqasid, cuma kecil, kata Syekh Syarif Hatim Al-Auni, seorang ulama di Makkah, ya, ahli hadis. Mereka ini ngambil ilmu maqasid. Maqasid itu artinya tujuan-tujuan pemberlakuan syariat. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Itu diambil ilmu maqasid kadang-kadang. Tapi di dalam banyak hal gitu, justru tidak dipakai. Ya. Dan di antara pemahaman yang paling jelek, kata Syekh Ali Jum'ah, itu memperluas makna bid'ah. Sampai-sampai kita salaman habis sholat dianggap bid'ah. Wadzalika li'annahum dhannu anna kulla ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah wa dhalalah la yajuzu fi'luha. Karena dalam bayangan mereka segala sesuatu ya, yang belum dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya, maka itu bid'ah, sesat dan enggak boleh dilakukan. Fatarahum idza ra'au man yarfa' yadayhi ba'da shalah liyan Allah Ta'ala wa yanharunahu wa yaquluna lahu innaha bid'ah li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika. Maka Anda lihat, kalau tiba-tiba ada orang habis sholat terus ngangkat tangan begini, itu bid'ah, gitu ya. Wa hadzal amr yajri aidan fil musafahah bainal muslimin. Dan ini juga urusan yang memang kita lihat dalam urusan salaman aja kita digituin sama orang. Ya. Maka pertanyaan gini, fahal ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah wa dhalalah? Apakah semua yang memang Nabi tinggalkan enggak diperbuat sama Nabi itu bid'ah dan sesat? Inna mawdu' hadha su'al allafa fi asy-syekh al-alama Asyid Abdullah bin Siddiq al-Ghumari risalatan sammaha husnut tafahum wad darki li mas'alati tarki. Ini gurunya Syekh Ali Jum'ah langsung. Said Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, ulama besar dari Maluku ini. Beliau mengarang kitab namanya Pemahaman yang Baik di dalam permasalahan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi kalau mau saya ringkas begini, inna tarka minan nabi la yuntiju hukman. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, yang belum dilakukan oleh Nabi, hukum asalnya itu nggak ada. Contoh, 17 Agustusan. Nabi pernah nggak 17 Agustusan? Nah, masalah nanti itu larinya kepada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dilihat kepada olah dalil. Siapa yang mau olah dalil? Ya para ulama. Bukan mujtahid Google, mujtahid AI. Nah, ini kadang-kadang banyak ulama AI, ya. Jadi akhirnya susah gitu kan. Ditanya ngaji di mana? AI, ya. Walaqad ittafaqa ulama'ul muslimin salafan wa khalafan syarqan wa gharban ala anna tarka laisa maslakan lil istidlal bimafradihi. Ulama itu Pak sepakat, nggak bisa kamu mengatakan ini tidak pernah dilakukan Nabi. Contoh nih, bikin pengajian pada saat malam tahun baru itu Nabi nggak pernah bikin, Wali Songo nggak pernah bikin. Ya apakah terus jadi haram? Bagaimana dengan keinginan seseorang untuk melawan daripada kemaksiatan, kita bikin acara yang penuh dengan kemaslahatan dan ibadah. Ketika orang memenuhi alun-alun, kita penuhi masjid dengan tablik akbar, dengan sholawatan. Bukan karena kita tasyabbuh dengan orang kafir, enggak. Tapi untuk memerangi kemaksiatan yang ada pada malam hari itu, maka kita lakukan hal yang serupa. Ini ijtihad. Masing-masing orang boleh. Yang enggak boleh adalah menganggap bahwa di dalam permasalahan dia paling benar. Itu yang jadi masalah. Yang suka bikin ribut bukan di situ. Fakana maslakuhum li isbati hukmin syar'i bil wujub aw nadab aw ibaha aw karaha aw hurmah huwa. Jadi gimana Bib? Para ulama ini kalau menetapkan hukum, satu, wurudu nasin minal Qur'an. Oh, dilihat secara teks ada enggak dalam Al-Qur'an.
Masalah tahun baru nih nggak ada dalam Al-Quran nih. Secara tekstual dengan apa nih? Dengan ucapan, misalkan selamat tahun baru. Gitu ya. Secara teks emang nggak ada nih. Teksnya ya. Gitu. Kemudian yang kedua dicari wurudu nasin minas sunnah. Secara teks dalam sunnah ada nggak? Nabi mengharamkan soal mengucapkan tahun baru, selamat tahun baru, ada nggak? Keharaman itu ada nggak? Oh rupanya nggak ada. Yang ada adalah larangan kita bertasyabuh. Bertasyabuh dalam apa? Dalam kemaksiatannya. Kalau di dalam etika kita menghargai waktu, etika kita menghargai umur, ini kapan aja bisa, saudara. Boleh nggak sekarang Karang Tarunanya ngelihat anak-anak daripada nyalain petasan, dia bikin acara maulid? Apa mau diharamin juga itu? Kan itu salah satu metode yang diambil untuk menanggulangi daripada permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan itu ijtihadi. Bukan sesuatu yang mulzim qat'an, tapi dilihat kepada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Yang ketiga, al-ijma' alal hukum. Ada nggak kesepakatan para ulama bahwa haram kita bikin pengajian tanggal 30 Desember? Haram. Ada nggak? Nggak ada. Yang keempat al-qiyas. Nah, di sini qiyas. Ilhaqu amrin ghairi mansusin bi amrin mansusin lishtirakihima fi illatil hukm. Barang yang belum ada hukumnya, Pak, dicari keserupaannya dengan barang yang udah ada hukumnya, dikeluarkan hukumnya dari situ. Oh, kalau peringatan tahun baru diisinya dengan apa nih? Dengan kemaksiatan, diisinya dengan tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh aja ada 3 macam. Ada tasyabuh yang bisa bikin kafir, ada tasyabuh yang hanya bikin dosa, ada tasyabuh bukan di dalam urusan akidah, bukan. Contoh, Anda pakai celana, Nabi Muhammad pakai celana sama pakai kemeja begini, Pak. Bagaimana, Pak? Halo? Kenapa jadi pada diem nih? Belum gajian, Beb. Coba Habib ceramahnya tanggal 5. Nah, pasti kami semua sumringah semua, gitu kan. Pak, Nabi Muhammad pakai gamis. Jadi orang BPJS ini tasyabuh dengan siapa nih? Nah, saya teringat tuh guru saya almarhum, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Beliau cerita dengan saya. Dulu waktu saya di Pekanbaru, ada orang Wahabi tanya, Pak Kiai, saya pengen tahu dalilnya Pak Kiai pakai kopiah hitam. Karena Nabi itu nggak pernah pakai kopiah kotak warna hitam. Waduh, kata Pak Ali Mustafa Ya'qub almarhum, yang nanya itu pakai batik. Kata Pak Ali, dalilnya sama Pak dengan dalil Bapak pakai batik. Nggak bisa jawab sudah itu. Kelamaan. Kadang-kadang kita nggak perlu jawab pakai dalil, lama. Wong Bapak aja pakai batik. Nah di sini loh Pak, di dalam segala aspek kehidupan itu yang dilihat itu dalil. Apakah penempatannya itu wajib karena ada perintah yang tegas? Apakah penempatannya itu sunnah karena perintah tersebut tidak setegas perintah yang awal? Apakah mubah karena memang posisinya di tengah-tengah, menunggu daripada iktikad kita, menunggu daripada niat kita dan pelaksanaannya, tata caranya. Nah ini yang ditinggalin ini di tengah-tengah. Apakah makruh, larangan tapi nggak sekuat larangan haram? Apakah haram karena larangannya kuat, ada ancaman di situ? Maka saya itu kadang-kadang heran, ada orang ngerayain ulang tahun itu diharamkan gitu. Padahal ulang tahun itu, Pak, wujud kesyukuran seseorang atas bertambahnya umur. La in syakartum la azidannakum. Dalilnya umum. Ada dalilnya dan tidak ada larangannya. Larangan bertasyabuh dalam apa dulu nih? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida, selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Jadi ucapan selamat itu ada, Pak. Teksnya dalam Al-Qur'an, selamat hari lahir itu secara tekstual ada. Kok tiba-tiba datang orang menuduh itu kita tasyabuh? Nah, kalau kita tasyabuh, misal, maaf nih, ngikut-ngikut gaya-gayanya mereka, bisa jatuh kita. Meskipun tidak dalam level yang pertama mengeluarkan kita dari agama Islam,
tapi bisa jadi kita berdosa. Jadi nggak ada masalah. Misalkan ada yang mau ulang tahun, kemudian dia motong tumpeng, itu kan jatuhnya sedekah makanan, Pak. Jatuhnya sedekah makanan. Bukan ngasih jin, bukan sesajen. Kadang-kadang yang nggak paham hukum juga ngomong ini syirik, ini mah muskilah lagi, dia nggak paham mustolah. Tidak setiap kekufuran itu kesyirikan, tapi setiap kesyirikan itu pasti kufur kalau memang yang dimaksud adalah syirik i'tiqad, syirik dalam keyakinan. Dan tidak setiap syirik, karena syirik ini levelnya ada 6, itu bisa mengeluarkan orang dari agama. Kemudian ini kan yang disepakati, gitu kan. Saya kasih contoh lain kias. Sekarang tuh banyak miras, minuman keras, Pak, dengan berbagai macam merek. Pertanyaan saya, Pak, kan merek-merek itu nggak disebutin di zaman Nabi. Bapak pengen menghukumi sesuatu halal dengan haram gimana? Ya pakai kias, analogi. Sesuatu yang nggak ada hukumnya kelihatannya, dicari sesuatu yang memang sudah ada hukumnya dalam teks agama, karena memang punya keserupaan sebab. Sebab diharamkannya khamr di zaman Nabi memabukkan. Berarti segala sesuatu yang memabukkan hukumnya, biarpun mereknya diganti dan bahan pembuatnya itu bermacam-macam, terserah. Terus ada yang bilang, ini 0%, 0,2% alkoholnya. Gimana tuh, Pak? Zaman Nabi nggak ngelihat itu. Maka kata para ulama, segala sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya hukumnya adalah haram. Saya kan nggak mabuk, nggak bisa begitu. Maka nakathiruhu muskir, faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya aja menjadi haram. Kemudian para ulama beda lagi nih ngambil hukum. Ada namanya qaulu sahabi, perkataannya para sahabat. Dicari nih perkataannya para sahabat, ditelisik riwayatnya. Contoh riwayatnya Abdullah ibnu Mas'ud, ya, al muslimuna ala syuruti ma indallahi makana indal muslimina hasanan fahuwa indallahi hasanun. Segala sesuatu yang dianggap orang Islam itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Oh, ini berarti ada dalil uruf. Fal ma'ruf urfan kal masyrut syartan. Dilihat nih, oh rupanya orang di BPJS mereka pada tutup aurat, tapi kebiasaannya emang bukan pakai gamis, pakai celana, pakai kemeja. Nah di sini harus kita bedakan mana ranah adah, mana ranah ibadah. Ibadah mana yang mahdhah, mana yang ghairu mahdhah. Mana kebiasaan, mana ibadah yang nggak boleh diganti sedikit pun. Ada syarat, ada rukun, ada mubtilat yang membatalkan dan sebagainya. Mana ibadah yang di situ dikasih kelapangan. Contoh baca sholawat, nggak ada jumlah khusus. Baca istighfar, meskipun Nabi bilang saya 100 istighfar, nggak ada batasan khusus. Nah ini datang orang mau membatasi semua itu. Dibatasin, padahal mereka sendiri nggak punya batas. Coba kalau misalkan merayakan ulang tahun BPJS, boleh nggak? Boleh. Tuh yang suka membid'ahkan, hadir nggak kira-kira? Hadir. Tapi kalau misalkan merayakan ulang tahun Nabi, langsung bid'ah. Saya tanya Pak, mendingan ada BPJS apa ada Nabi nih? Kok nggak jawab nih? Takut nih kayaknya nih. Takut udah dipecat ini kayaknya Pak Kosasih nih. Iya kan? Mendingan ada BPJS apa ada Nabi? Jawab dong. Nah, kan nggak berani jawab. Iya. Tentu saja semuanya harus disyukurin. Kalau BPJS kita syukurin, apalagi Nabi. Itu kan sederhana. Ada namanya kias aulawi. Kalau sesuatu yang minimum aja dianjurkan, apalagi sesuatu yang maksimum seperti Nabi. Wujud Nabi itu maksimumnya kenikmatan yang Allah berikan sama kita, Bapak Ibu. Nah, mereka gagal paham di situ. Atau nggak mau paham, ya emang masalah rezeki-rezekian. Terus yang keenam ada namanya saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu memangkas jalan, motong jalur.